Pagi Laas. Ini udah jelas Oh, belum pagi, aku? Kak. Udah, Kak. Udah, sip. Oh, Cepet. udah. Sip, sip. Nah, kebetulan nih siang ini tuh kita dapat tugas untuk benchmarking. Jadi kita observasi di kantor kita, terus kita melihat suatu perusahaan atau organisasi lain yang lebih baik yang kira-kira nanti bisa dijadikan acuan demi peningkatan komitmen mutu di kantor kita masing-masing. Nah, kalau Bener-bener. udah, kamu kan di kantor apa sih? Kalau aku di KPKNL Jakarta 2, Kak. Kalau Kakak di mana nih? Oh, kita tetanggaan dong. Aku di Jakarta 1. Wow. Oh, Oh, kita ya nggak pernah ketemu tetanggaan ya. berarti gitu ya, Kak? Nah, kalau kamu nih melihat di Jakarta 2, itu kayak gimana ya? Tentang apa tuh misalnya apa sih yang perlu diperbaiki atau kendalanya di sana tuh ada apa aja? Oke, oke. Kalau aku sih ya, salah satu indikator permasalahan yang aku ambil nih, adalah dari pertama itu dari segi sarana prasarana nih, Kak. Ya. Dan aku mengambil benchmark-nya itu dari Direktorat Jenderal Pajak, yang mana kita tahu ya mereka itu sarana prasarananya ya bisa dibilang cukup baik gitu kan. Pasti. Kayak misalnya aja ya dari cerita temen aku nih yang udah pernah masuk di KPP Pratama Pondok Aren misalnya. Nah, kata mereka itu tuh dari segi komputernya aja itu speknya tuh udah cukup baik gitu dibanding di kantor aku sekarang nih ya. Bahkan ada ya masih ada loh komputer yang nggak ada kameranya, Kak. Kan sekarang Beneran. nge-zoom ya. Oh iya sih, mengingat pandemi kan Padahal Zoom itu perlu mm, ya. Kamera tuh untuk iya Zoom. bener, apalagi lagi pandemi kayak gini tuh lagi zamannya apa-apa virtual gitu kan. Jadi kayak butuh banget gitu komputer yang speknya tuh bisa gitu lah, seenggaknya bisa buat virtual background juga misalnya kan. Atau kalaupun kamera bawaan komputernya itu jelek banget, seenggaknya kita tuh disediakan webcam gitu, Kak. Gitu kan. Cuma sih balik lagi ya kayak hambatannya itu yang pasti adalah anggaran ya nggak sih? Apalagi kalau misalnya lagi pandemi gini nih, ya kita tuh lagi ngelakuin refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID ini gitu loh. Dan juga anggaran itu kan dialihkan juga, ada beberapa anggaran dialihkan untuk program PEN ya, pemulihan ekonomi nasional nih, yang ya untuk mengurangi dampak perekonomian lah dari dampak COVID ini gitu. Dari Terus segi, nah kalau misalnya, kenapa Kak? bentar aku potong tadi, kalau menurutmu tadi Hmm? salah satu solusinya itu berarti cuma untuk masalahmu tadi itu menganggarkan untuk pengadaan itu ya, alat yang baru ya. Iya benar. Ya, Kalau kalau menurut Kakak, apakah ada solusi lain? ya nggak ada sih. Solusinya kalau udah alatnya jelek ya beli. Nggak Iya ada kan, solusi lain sih. benar-benar. Dan salah satu solusinya ya pasti anggaran, harus ada anggaran dong, ya kan? Ini memang lagi masa sulit Kalau sih. iya ya udahlah ya. Terima apa adanya. Mungkin kan banyak juga ya kegiatan-kegiatan yang awalnya itu udah dirancangkan, cuma harus dialihkan gitu kan karena adanya revisi anggaran gitu. Ya emang ya dampak pandemi COVID ini sendiri gitu loh. Jadi mungkin itu ya kalau dari aku. Kalau misalnya dari Kakak nih, ada nggak sih indikator permasalahan lain gitu di ke KPKNL Jakarta 1 berarti ya? Ada nggak tuh indikator permasalahan Kalau apa? di Jakarta 1 itu aku ngelihatnya tuh dari segi pelayanan sih. Kan kita semua pasti di KPKNL punya yang namanya APT, ya pelayanan terpadu. Nah, di situ semua stakeholder tuh cuma bisa nemuin kita pegawai itu cuma di APT itu aja. Yang jadi permasalahan itu kadang semua pegawai APT itu tidak memahami apa masalahnya. Nah, coba kalau kita misalnya mengambil benchmark itu seperti Satpam BCA. Wah, meskipun dia pekerjaannya Satpam, tapi kamu bisa tanya sebagai nasabah BCA, kamu itu bisa tanya apa aja ke Satpam itu. Jadi mereka sebagai frontliner atau sebagai garda terdepan itu, mereka siap memahami apa saja masalahmu dan memberikan solusinya. Kalau memang solusinya dipasingkan ke pegawai lain, ya berarti nanti Satpam itu mengantarkan kita kemana. Jadi stakeholder yang ada di situ merasa senang dulu. Berarti kalau dalam konteks bank itu, nasabah itu senang kalau dilayani seperti itu. Coba kalau di KPKNL kayak gitu kan, wah itu enak banget tuh. Cuman kan memang ya hambatannya sih resources kita tuh memang terbatas. Ya namanya
Ya terus kita pahami juga lah DJKN itu masih baru, belum ada 15 tahun. Jadi kan ya perlu waktu lah untuk mencapai level yang seperti itu. Solusinya ya kita cuma bisa meningkatkan SDM lewat pelatihan aja biar mereka lebih siap. Terus Tapi kalau misalnya ngomong kalau di kantor kakak nih ya, yang jaga di APT-nya itu apakah masih dari pegawai atau dari mana? Pegawai PPNPN yang non Berarti PNS sama. dulu. Sama sih kayaknya semuanya. Kita Nah, masih itu satu lingkungan juga, Kanwil DKI. Jadi iyalah kan kantor kita sebelahan. Gimana sih kamu? Terus kalau tadi kan aku udah nyebutin satu indikator sih. Terus ada nggak sih isu lain kalau di kantormu itu yang sekiranya perlu dibenahi? salah satu hal lainnya lagi ya mungkin bentar, dari segi kedisiplinan kali ya, kayak apa ya, jam masuknya jam berapa gitu, nah terus datang ke kantornya jam berapa gitu. Nah kalau yang WFH mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi kan kalau yang WFO gitu loh itu pasti kelihatan banget gitu kan. Mungkin bisa absen, apa ya, masih bisa absen gitu, absennya mentang-mentang absen online bisa gitu kan, pas lagi perjalanan absen padahal belum nyampe kantor gitu kan. Ya itu sih biasanya hambatannya sendiri ya, biasanya pastinya dari SDM itu sendiri ya, kurang kesadaran mungkin dari diri masing-masing pegawai dan juga dari sistem budaya kerja yang belum tegas gitu ya untuk menegaskan kedisiplinan tersebut gitu. Kayak mungkin pemimpinnya belum menegaskan hal tersebut gitu, kayak belum ada sanksi yang tegas gitulah. Padahal kalau misalnya di perusahaan-perusahaan swasta gitu kan, ya ada potongan, pasti ada potongan gaji kalau misalnya telat gitu kan. Ya meskipun kita ada juga kan aturannya, cuma masih bisa dimanipulasi gitu loh. Iya, Gitu. kalau kita Tangan itu jam absen di potongannya. aplikasi on time ya gajinya tepat, tapi kan waktu di WFO itu yang jadi masalah ya. Iya benar. Karena kantor kita sebelahan tuh kayaknya sama deh. Tempatku juga gitu juga. Aduh, Sama emang ya. susah, pegawai-pegawai itu butuh latsar yang kedua ini. Benar-benar. Mungkin ya semoga aja kita bisa lah ya, bisa istiqomah gitu loh. Semoga lah, Karena kita waktu masih pegawai baru mungkin itu masih semangat-semangatnya nih, tapi kalau misalnya udah lama tuh biasanya semangatnya mungkin udah kendor kali ya. iya, apalagi pelatih kita Pak Andi dan Pak Mulyadi. Pasti kita akan mengingat semua materinya. Kalau hambatan lainnya menurut kakak ada nggak sih hambatan lain dari kedisiplinan ini? Ada sih sepertinya, tapi kalau aku mau nge-highlight-nya itu lebih ke sistem absennya. Jadi kalau sistem absen kita itu kan di aplikasi OA dan Dianas. Nah, OA dan Dianas itu dia tuh cuma bisa ngeklik cek apa itu clock in dan clock out. Coba kalau kita aplikasinya itu misalnya seperti SAK punyanya DJP, di mana dia kalau sudah clock in ya sudah dia bekerja, kalau clock out mereka otomatis ngisi logbook. Nah, ngisi logbook itu kan nanti pegawai atasan itu bisa memantau kita tuh pekerjaan itu ngapain aja. Jadi bukannya WFH tidur-tiduran kan, WFH selonjor, tapi WFH tuh mereka benar-benar mengerjakan sesuatu. Selain itu, AK juga bisa memantau lokasi. Nah, karena kita tahu sendiri lah pandemi COVID kan kita memang tidak diperbolehkan untuk keluar kota. Nah, kalau di SAK itu bisa ketahuan seperti itu. Misalnya kita pakai efek GPS pun tetap ketahuan. Jadi pengalaman temanku tuh udah ada yang kena panggil kayak gitu. Jadi ya mungkin untuk kedisiplinan di DJKN bisa lebih ditingkatkan lah untuk hal ini. Mungkin bisa meniru DJP simbolnya. Kayak gitu sih. Tapi diskusi kita nih asik banget loh. Wah, kita menerapkan sila keempat ini namanya. Berdiskusi, bermusyawarah. Yang dipimpin oleh Hibah Kejaksanaan ya, dalam permusyawaratan perwakilan. Wih, komplit. Sila kelima. Waduh, jangan. Sila keempat aja. Jadi lanjut. Ada sih, ada lagi nggak ya? Mungkin itu aja udah cukup kali ya kak ya? Insya Allah untuk tugasnya udah cukup sih. Habis ini ngapain lagi sih, tugasnya diapain sih? Iya, jangan lupa kak buat laporan hasil diskusi benchmarking kita ini, dan itu kan buat laporan kan salah satu penerapan akuntabilitas kita dong ya kan? Iya, pertanggungjawaban diskusi ini. Asik. Nilai 95, yes. Waduh.
Iya. Ya udah berarti nanti aku yang bikin ya. Nanti kamu yang upload karena kamu ketua kelompoknya ya. Ya udah Siap, nanti kalau siap. ada yang mau dibahas lebih lanjut, kita bahas lewat WA aja ya. Yang perlu dicantumkan lagi. Siap. Ya udah, thank you. Selamat Ya. siang, selamat sholat.